Malam itu, langit Pontianak masih diselimuti kabut tipis sisa musim kemarau yang panjang. Angin yang berembus dari muara Sungai Kapuas terasa berat dan lembab, membawa aroma asin laut yang tajam, bercampur dengan bau solar yang menusuk dari kapal-kapal nelayan yang tertidur lelap di labuhannya. Lampu-lampu kota di kejauhan berkelip redup, seolah enggan menyerah pada pekatnya malam yang sudah merayap larut. Di tengah kesunyian yang hampir mutlak itu, sebuah kapal nelayan tua bergerak tersendat-sendat, seakan ragu untuk mendekati pelabuhan Dwi Kora. Ket birunya telah lama terkelupas, memperlihatkan lapisan karat yang menggerogoti lambungnya. Angka registrasi yang tertera di badan kapal sudah pudar, nyaris tak terbaca, dan dari kejauhan, kapal itu tampak seperti ratusan kapal nelayan lain yang baru saja kembali dari perjuangan panjang di lautan. Namun, malam itu, takdir telah menuliskan skenario yang berbeda. Kapal tanpa nama itu menyimpan sebuah rahasia yang begitu kelam, sebuah kargo yang tak ternilai harganya namun juga tak bernyawa. Di perairan yang sama, sebuah kapal patroli dari tim aparat gabungan sedang melakukan pemeriksaan rutin. Gerakannya tenang dan terukur, membelah air sungai yang gelap. Salah seorang perwira di Geladak, dengan teropong malam di tangannya, menunjuk ke arah kapal nelayan yang bergerak oleng itu. Ada sesuatu yang janggal dari gerakannya, terlalu lambat, terlalu berat untuk sebuah kapal yang katanya hanya membawa ikan. Mereka mendekat, menyalakan lampu sorot yang kuat, cahayanya yang putih terang langsung menusuk wajah sang nahkoda, seorang pria tua kurus bernama Herman Zulkarnain. Wajah Herman seketika terlihat pucat pasi di bawah sorotan cahaya. Keringat dingin sebesar biji jagung membasahi pelipisnya, mengalir turun ke lehernya yang keriput, meskipun udara malam itu cukup sejuk. Tatapannya liar dan gelisah, bergerak dari satu petugas ke petugas lain, seolah mencari celah untuk melarikan diri. Ketika ditanya, suaranya terbata-bata, nyaris tak terdengar di antara deru mesin kapal patroli. Hanya ikan beku, Pak, katanya. Harus segera diturunkan, nanti rusak semua. Ucapannya terdengar lebih seperti permohonan putus asa daripada sebuah penjelasan, seakan ia ingin kapal itu segera dibiarkan lewat tanpa pertanyaan lebih lanjut. Namun, pengalaman bertahun-tahun di perairan membuat para petugas itu peka. Kegugupan yang berlebihan adalah tanda bahaya. Herman terlihat terlalu gugup untuk seorang nelayan yang hanya membawa ikan. Seorang perwira senior, dengan wajah keras dan mata setajam elang, memberi isyarat agar palka kapal dibuka. Seketika itu juga, Herman panik. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi seputih kain kafan. Ia melompat ke depan, mencoba menahan tuas palka, memohon dengan suara gemetar. Jangan, Pak, jangan dibuka. Ikannya bisa busuk semua. Saya rugi besar, teriaknya. Tetapi keputusan sudah bulat. Prosedur harus dijalankan. Dua awak patroli melompat ke geladak kapal Herman, kaki mereka mendarat dengan bunyi debuman pelan di atas papan kayu yang basah. Mereka menarik tuas besi yang sudah berkarat dengan sekuat tenaga. Pintu palka yang berat itu terangkat perlahan, mengeluarkan suara derit yang memilukan. Sejurus kemudian, udara dingin yang menggigit menyembur keluar dari dalam, menusuk kulit seperti ribuan jarum es. Namun, bukan hawa dingin itu yang membuat semua orang di kedua kapal terpaku dalam keheningan yang mencekam. Dari dalam ruang gelap itu, sebuah bau asing yang menusuk, berat, dan menyesakkan menyeruak ke udara. Bau itu bukan bau amis ikan. Itu adalah bau kematian yang pekat. Senter dinyalakan serentak. Cahaya putihnya yang tajam menembus kabut dingin di dalam palka kapal, dan di sanalah sebuah pemandangan horor yang tak akan pernah bisa dilupakan oleh siapapun yang hadir malam itu terungkap.
49 tubuh manusia terbaring kaku, bertumpuk satu sama lain seperti tumpukan kayu bakar. Wajah mereka pucat pasi, membiru. Sebagian mata terpejam rapat seolah tertidur lelap, sebagian lagi terbuka setengah, menatap kosong ke kegelapan, seakan masih ingin berteriak memohon pertolongan namun tak sempat. Tubuh mereka kurus kering, tulang-tulang menonjol di balik kulit yang pucat. Pakaian tipis yang mereka kenakan menempel erat pada kulit yang membiru karena suhu beku yang ekstrim. Beberapa petugas langsung menutup mulut, menahan rasa mual yang bergejolak di perut. Ada yang berdiri kaku dengan tangan gemetar tak terkendali, senter di tangannya bergetar hebat. Suasana seketika berubah menjadi sunyi senyap. Hanya suara riak air sungai yang memecah keheningan, seakan ikut meratapi tragedi bisu yang baru saja terbongkar. Malam itu, pelabuhan Dwi Kora tidak lagi sekadar tempat kapal berlabuh. Ia telah berubah menjadi saksi bisu dari salah satu tragedi perdagangan manusia paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Patroli rutin itu bukan lagi sekadar tugas, melainkan awal dari sebuah penyelidikan raksasa yang akan menyingkap jaringan kejahatan lintas negara yang kejam. Petugas segera memberi tanda darurat. Kapal dijangkar dengan rantai yang berderak keras, dan berita dikirim ke markas pusat dalam hitungan menit. Di balik wajah-wajah kaku para petugas, ada campuran rasa marah, duka, dan pilu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Siapa mereka? 49 jiwa yang kini terbaring tanpa napas di dalam ruang beku kapal nelayan tua. Dari mana mereka berasal, dan bagaimana mereka bisa terjebak dalam perjalanan maut ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung berat di udara, seberat kabut malam yang perlahan turun menyelimuti langit Pontianak. Tak ada jawaban saat itu. Hanya kesunyian yang membungkus pelabuhan, kesunyian yang terasa lebih bising dari suara apapun. Tim forensik segera dipanggil. Beberapa jam kemudian, mereka tiba dengan wajah-wajah serius, membawa kantong jenazah, sarung tangan steril, dan kamera dokumentasi. Bau asin sungai kini bercampur dengan aroma tajam kematian yang menguar dari dalam palka. Udara seolah semakin padat, membuat siapapun yang berada di dermaga harus menarik napas pendek-pendek, seakan oksigen telah tersedot habis oleh tragedi itu. Satu persatu, tubuh-tubuh kaku itu dikeluarkan dan dibaringkan dengan hati-hati di atas kain putih yang terbentang di lantai dermaga. 49 jiwa kini berbaring dalam diam, tak lagi bernapas di bawah lampu sorot dermaga yang temaram. Wajah mereka masih sangat muda. Sebagian tampak seperti anak kuliahan yang baru menapaki gerbang kehidupan. Pakaian mereka sederhana, kaos tipis, celana murah, sandal jepit usang, menjadi saksi bisu dari perjalanan terakhir mereka yang penuh penderitaan. Seorang dokter forensik berjongkok, memeriksa salah satu tubuh dengan lampu senter kecil. Banyak tubuh yang sangat kurus, tanda malnutrisi parah, bisiknya pada rekannya. Ada lebam-lebam lama di beberapa bagian. Kemungkinan akibat pukulan. Rekannya hanya bisa mengangguk lirih. Mereka tahu, dinginnya ruang beku ini hanyalah babak akhir. Jauh sebelum itu, orang-orang muda ini sudah melalui penderitaan yang panjang. Suara klik kamera terdengar nyaring di tengah kesunyian, mengabadikan bukti-bukti beku. Beberapa anggota tim yang lebih muda memilih menoleh, tak sanggup menatap pemandangan itu terlalu lama. Ada yang diam-diam mengusap mata, berusaha menyembunyikan air mata yang menggenang. Di sudut dermaga, seorang perempuan paruh baya bernama Bu Rohana datang tergopoh-gopoh, napasnya tersengal. Ia mendengar kabar dari tetangga bahwa banyak jenazah ditemukan di sebuah kapal. Dengan mata yang sudah berkaca-kaca, ia menatap deretan kain putih itu satu persatu. Lalu tiba-tiba, ia terisak lirih, suaranya tercekat.
Kaos itu. Kaos itu mirip dengan punya anakku, bisiknya pecah. Tubuhnya goyah, nyaris rubuh jika tidak dipapah oleh tetangga yang menemaninya. Tak ada kepastian, tapi ketakutan seorang ibu sudah cukup untuk menambah pilu suasana malam itu. Sementara itu, Herman Zulkarnain duduk terikat di sebuah kursi besi di pos jaga pelabuhan. Ia hanyalah seorang nelayan tua dari sebuah pulau kecil dekat perbatasan yang sudah lama terlilit utang pada tengkulak lintah darat. Ketika ditawari pekerjaan mudah mengantar muatan beku dengan imbalan Rp700.000, ia tidak berpikir panjang. Uang itu bisa menyambung hidup keluarganya untuk sebulan. Namun kini, wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar tak henti. Aku tidak tahu. Sumpah, aku hanya disuruh membawa, katanya berulang kali dengan suara bergetar. Namun, peluh dingin yang terus menetes di keningnya dan tatapan matanya yang tak pernah berani menatap lurus membuat para penyidik tahu bahwa ia menyimpan lebih dari sekadar ketidaktahuan. Dermaga Dwi Kora malam itu telah berubah menjadi kamar jenazah terbuka, dengan lampu kuning yang redup memantulkan cahayanya di permukaan air sungai yang hening. Hanya sesekali terdengar isak tangis keluarga yang mulai berdatangan setelah kabar menyebar dari mulut ke mulut. Di tengah semua kekacauan dan duka itu, sebuah penemuan kecil menjadi titik terang pertama. Dari saku celana salah seorang korban, seorang penyidik menemukan sebuah kantong plastik bening kecil. Di dalamnya, ada secari kertas lusuh. Ketika dibuka, ternyata itu adalah sebuah kontrak kerja sederhana dengan logo samar bertuliskan Bintang Cahaya Abadi Indonesia. Isinya penuh dengan janji-janji manis, pekerjaan sebagai penyanyi, penari, atau pekerja hiburan di luar negeri. Gaji besar, tempat tinggal gratis, tetapi tanpa alamat kantor yang jelas. Para penyidik saling berpandangan. Selembar kertas lusuh itu mungkin adalah satu-satunya kunci untuk melacak siapa dalang di balik tragedi kemanusiaan ini. Malam itu, semua yang hadir tahu satu hal. Peristiwa ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan panjang yang berbahaya. Sebuah perburuan melawan waktu untuk menyingkap kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang gelap perdagangan manusia. Dan disinilah cerita itu dimulai. Di Pelabuhan Dwi Kora, Pontianak, dengan 49 jiwa yang sudah tak bernapas, namun menyisakan sebuah pesan bisu yang harus dijawab oleh mereka yang masih hidup. Pagi baru saja merekah di langit Pontianak. Matahari muncul perlahan di balik awan tipis, sinarnya yang keemasan jatuh ke permukaan sungai Kapuas yang berkilauan seperti hamparan permata. Namun, suasana di Pelabuhan Dwi Kora tetap muram dan kelabu. Garis polisi berwarna kuning melingkari kapal nelayan tua itu, sebuah penanda bisu bahwa tempat itu kini menjadi lokasi kejadian luar biasa. Beberapa petugas masih sibuk mendata. Tim forensik terus bekerja dengan ketelitian yang dingin, sementara warga berdiri dari kejauhan, berbisik-bisik dengan wajah penuh rasa takut dan penasaran. Di salah satu ruangan kecil di kantor pelabuhan, Herman Zulkarnain duduk dengan kedua tangan terikat di belakang kursi. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tak tidur semalaman, napasnya tidak teratur. Ia baru saja melewati malam terpanjang dalam hidupnya, penuh dengan teriakan, pertanyaannya menusuk, dan sorotan lampu yang tak henti-hentinya. Di hadapannya, duduk Kompol Bima Prasetya, seorang perwira dengan tatapan setajam silet yang sejak awal memimpin pemeriksaan. Bima menatap Herman cukup lama, membiarkan keheningan mengisi ruangan, lalu berkata dengan suara pelan namun penuh tekanan, "Herman, kalau benar muatanmu hanya ikan beku, kenapa kau begitu ketakutan saat palka dibuka?" Herman menggigit bibirnya yang kering. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata sang perwira. Suaranya bergetar. "Aku hanya nelayan,
Pak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya disuruh membawa kapal itu saja. Bima mengetukkan jarinya ke meja kayu yang usang, suaranya menciptakan ritme yang menegangkan. Kau sudah bilang itu berkali-kali. Tapi bagaimana bisa 49 orang tergeletak mati di dalam kapal yang kau kemudikan? Itu bukan sesuatu yang bisa kau sebut tidak tahu. Herman terdiam. Keringat dingin kembali menetes dari pelipisnya. Ia mencoba menghela napas panjang, tetapi dadanya terasa sesak seolah ada batu besar yang menindihnya. Akhirnya, ia berkata lirih, ada seorang pria yang datang ke kampungku di Karimun Kecil. Katanya hanya perlu mengantar muatan beku. Aku dijanjikan 700.000 rupiah. Aku butuh uang untuk bayar utang, Pak. Bima mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya tak lepas dari wajah Herman. Siapa pria itu? Herman menggelengkan kepalanya dengan cepat, seakan ingin menolak untuk mengingat. Aku tidak kenal. Wajahnya asing, suaranya berat. Logatnya seperti orang Batam atau Pontianak, aku tidak pasti. Dia hanya bilang bahwa kapal sampai ke perairan tertentu. Nanti ada yang akan mengambil alih muatan. Itu saja. Suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Beberapa penyidik yang berdiri di belakang Bima saling berpandang. Jawaban Herman terdengar seperti setengah kebenaran yang diselimuti kebohongan. Bima memutuskan untuk menggali lebih jauh. Ia mengeluarkan kantong plastik bening berisi secari kertas yang ditemukan di saku salah satu korban. Kertas kontrak dengan tulisan Bintang Cahaya Abadi Indonesia. Ia meletakkannya tepat di depan Herman. Kau pernah lihat ini? Herman mengangkat kepalanya perlahan. Matanya melebar seketika saat melihat logo itu, lalu ia buru-buru berpaling, seolah kertas itu adalah bara api. Tidak, aku tidak tahu. Aku hanya nelayan, ucapannya terdengar semakin lemah dan putus asa. Bima menarik napas panjang. Ia tahu orang tua di hadapannya ini mungkin hanyalah pion kecil dalam sebuah permainan besar yang mematikan. Tetapi pion itu tetap menyimpan kunci untuk membuka jalur ke para pemain yang lebih besar. Sementara interogasi berlangsung, di luar ruangan suasana semakin ramai dan pilu. Kabar penemuan 49 mayat menyebar secepat kilat ke seluruh Pontianak. Puluhan keluarga berdatangan ke pelabuhan. Sebagian membawa foto anak-anak mereka yang telah lama hilang kontak. Sebagian hanya datang dengan harapan tipis untuk mendapatkan kabar. Teriakan, tangisan, dan lantunan doa bercampur menjadi satu, menciptakan simfoni duka yang menyayat hati. Petugas berusaha menenangkan, namun rasa cemas dan keputusasaan tidak bisa diredam. Di antara kerumunan itu, Bu Rohana berdiri dengan wajah pucat dan tubuh yang terasa ringkih. Ia memeluk erat sebuah foto anak laki-lakinya, Andi, yang beberapa bulan lalu pamit untuk merantau ke Malaysia. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mendapat kabar. Malam tadi, ketika mendengar berita penemuan mayat, hatinya langsung bergetar hebat. Kini ia berdiri di antara deretan kain putih yang menutupi tubuh-tubuh kaku. Tangannya gemetar hebat ketika ia membuka satu persatu penutup wajah, mencari kemungkinan yang paling ia takuti. Setiap kali ia melihat wajah yang bukan Andi, ia merasa lega sekaligus semakin hancur. Air matanya mengalir tanpa henti, membasahi foto di tangannya. Di ruang interogasi, Bima kembali menatap Herman. Ia mencoba pendekatan yang berbeda, lebih personal. Herman, aku juga anak nelayan. Ayahku dulu berlayar di laut ini.
Aku tahu betapa kerasnya hidup. Tapi aku juga tahu, sebagai pelaut, kita tidak boleh menutup mata jika ada kejanggalan. Kalau kau tidak bicara sekarang, kau hanya akan ikut tenggelam dalam dosa mereka. Kata-kata itu membuat Herman menunduk lebih dalam. Bahunya bergetar hebat. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya yang kasar dan kapalan. Suara isak tangis yang lirih akhirnya terdengar. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Aku hanya ingin melunasi utang. Aku tidak sangka muatan itu manusia. Aku pikir hanya ikan. Sungguh, isaknya. Namun saat aku melihat pintu palka dikunci dengan gembok tambahan, aku sudah curiga. Mereka memintaku jangan pernah membuka apapun. Aku takut. Tapi aku tidak bisa menolak. Bima memperhatikan dengan saksama. Ia tahu Herman mulai membuka sedikit celah pertahanannya. Dengan suara yang lebih tenang, ia melanjutkan, "Kau bilang ada pria dengan suara berat. Ingat baik-baik. Apa ia memberimu nomor telepon atau tanda apapun?" Herman menggigit bibirnya, berpikir keras. Lalu perlahan ia mengangguk. Dia memberiku secari kertas kecil berisi nomor. Katanya kalau ada masalah, hubungi nomor itu. Tapi kertas itu hilang, entah kemana. Para penyidik segera mencatat detail itu. Bagi mereka, sebuah nomor telepon bisa menjadi pintu masuk yang sangat penting. Meskipun Herman tampak seperti nelayan malang yang terjebak keadaan, keterangan sekecil apapun darinya bisa menghubungkan titik-titik yang masih kosong dalam teka-teki mengerikan ini. Di luar, matahari semakin tinggi. Para wartawan mulai berdatangan membawa kamera dan mikrofon, mencoba merekam setiap sudut pelabuhan. Para petugas memasang pagar pengaman agar situasi tidak semakin kacau. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi sangat jelas. Kasus ini jauh lebih besar daripada sekadar seorang nelayan tua yang membawa kapal tua. Ada sebuah jaringan rapi yang bekerja di balik layar, sebuah mesin kematian yang terorganisir. Kompol Bima menutup berkasnya sementara, lalu berdiri. Ia menatap Herman yang masih terisak. "Aku akan memberimu waktu untuk berpikir. Tapi ingat, setiap detail kecil yang kau ingat bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Jika kau sungguh nelayan yang tidak tahu apa-apa, maka buktikan dengan membantu kami." Herman hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh ke lantai semen yang dingin. Hari itu, Pontianak tidak lagi sama. Pelabuhan Dwi Kora yang biasanya riuh dengan canda tawa nelayan, kini menjadi tempat duka dan tanda tanya besar. 49 tubuh kaku menunggu untuk diidentifikasi. Puluhan keluarga menunggu kabar dengan hati yang hancur. Dan aparat bersiap membuka pintu menuju sebuah penyelidikan besar. Di ruangan itu, Kompol Bima sadar, inilah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menguji nyali, hati, dan kemanusiaan mereka. Laporan darurat dari Pontianak tiba di markas besar Bareskrim Polri di Jakarta pada dini hari, seperti sebuah bisikan kelam dari seberang pulau. Di layar proyektor yang besar di ruang rapat utama, terpampang foto-foto mengerikan dari pelabuhan Dwi Kora. Puluhan tubuh muda yang terbujur kaku, wajah mereka membiru, sebagian masih mengenakan pakaian sederhana yang mereka pakai saat meninggalkan rumah. Sebagian lain hanya bersandal jepit tipis. Di samping foto-foto jenazah, terpampang pula gambar close-up dari secari kontrak lusuh bertuliskan Bintang Cahaya Abadi Indonesia. Ruang rapat itu dipenuhi oleh para perwira tinggi dengan wajah tegang dan kaku. Suasana hening, hanya suara dengung pelan dari kipas pendingin ruangan yang terdengar,
seolah ikut menahan napas. Kompol Bima Prasetya berdiri di depan ruangan, baru saja tiba dari Pontianak dengan penerbangan pertama. Matanya masih merah karena kurang tidur, tapi tatapannya tajam dan penuh determinasi. Ia menatap satu persatu wajah para hadirin, lalu berkata dengan suara berat yang menggema, "Rekan-rekan, ini bukan sekadar kecelakaan laut. Ini adalah bukti nyata bahwa ada jaringan perdagangan manusia yang beroperasi dengan sangat rapi dan kejam. 49 jiwa muda mati membeku di dalam kapal. Mereka tidak boleh hanya dianggap sebagai angka dalam statistik. Mereka harus mendapat keadilan." Kata-kata Bima menggema di keheningan ruangan. Para perwira saling pandang dengan ekspresi muram. Bima kemudian mengangkat salinan kontrak lusuh yang ditemukan di saku korban. "Lihat ini. Janji pekerjaan di luar negeri, gaji besar, tempat tinggal gratis, tapi tidak ada alamat yang jelas. Hanya ada nama perusahaan semu, Bintang Cahaya Abadi Indonesia. Dari sinilah kita harus mulai." Setelah itu, ia membagi instruksi dengan cepat dan terorganisir. Pertama, setiap korban harus diidentifikasi secepat mungkin agar keluarga mereka tidak menunggu dalam ketidakpastian yang menyiksa. Kedua, keterangan dari Herman Zulkarnain harus digali lebih dalam, setiap detail, sekecil apapun. Ketiga, tim siber harus segera melacak siapa sebenarnya di balik perusahaan semu ini. Tak lama kemudian, di sebuah ruangan yang penuh dengan layar monitor, tim siber mulai bekerja. Para analis muda menatap deretan kode dan situs-situs mencurigakan dengan konsentrasi penuh. Di salah satu layar, muncul sebuah iklan lowongan kerja dengan tampilan yang mencolok dan penuh warna. Pekerjaan mudah di Malaysia, gaji tinggi, tempat tinggal gratis. Foto-foto glamor anak muda yang tersenyum bahagia terpampang, dirancang khusus untuk memikat calon korban yang putus asa. Di mata orang awam, iklan itu terlihat sangat meyakinkan. Tetapi bagi tim siber, semua ini adalah jebakan yang mematikan. Mereka mulai menelusuri kode di balik situs-situs tersebut. Deretan angka alamat IP muncul di layar, sebuah jejak digital yang tak bisa berbohong. Beberapa unggahan memang berasal dari luar negeri, terutama dari server di Malaysia. Namun, ada sebuah pola lain yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Sebagian besar alamat IP ternyata terlacak berasal dari Pontianak dan Entikong, kota perbatasan di Kalimantan Barat. Artinya, jaringan ini tidak hanya beroperasi dari seberang lautan, tapi juga sudah menanamkan akarnya dalam-dalam di tanah air sendiri. Seorang analis muda bernama Dimas bergumam pelan, jadi mereka bukan hanya menipu dari jauh. Mereka punya orang di dalam negeri. Merekrut langsung dari kampung-kampung. Suaranya yang pelan membuat ruangan itu terasa semakin tegang. Semua mata menoleh pada layar yang kini menampilkan peta dengan titik-titik merah yang menandai deretan alamat IP dari Kalimantan Barat. Bima, yang sejak tadi memperhatikan dari belakang, mengetukkan jarinya ke meja. Jika benar mereka sudah bercokol di Pontianak dan Entikong, maka waktu kita tidak banyak. Setiap hari bisa ada korban baru. Kita harus bertindak cepat. Sementara tim siber melanjutkan pelacakan mereka, tim penyidik lapangan mulai memeriksa jejak transfer uang. Dari beberapa rekening korban yang berhasil diidentifikasi, transaksi-transaksi mencurigakan mulai muncul. Ada setoran dalam jumlah kecil ke rekening atas nama perorangan di Pontianak, lalu uang itu berpindah ke rekening lain di Tanjung Balai Karimun, dan akhirnya masuk ke sebuah rekening besar di Johor, Malaysia. Alirannya berlapis-lapis, seperti sungai yang bercabang-cabang, dirancang agar sulit untuk diikuti. Namun, sedikit demi sedikit,
benang kusut itu mulai terurai. Di luar ruang rapat yang tegang itu, suasana Jakarta tampak biasa saja. Kendaraan lalu lalang, orang-orang bergegas ke kantor, dan langit biru cerah. Namun di balik semua kesibukan itu, ada sebuah misi besar yang sedang dirajut dalam senyap. Sebuah misi untuk menyelamatkan nyawa dari jerat perdagangan manusia. Bima duduk sebentar di kursi di pojok ruangan. Ia memejamkan matanya sejenak, namun yang muncul di benaknya adalah wajah-wajah muda yang terbujur kaku di dermaga Dwi Kora. Ingatan itu menjadi api yang menyala di dadanya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, tragedi serupa tidak boleh terulang lagi. Beberapa jam kemudian, laporan awal dari tim siber selesai. Mereka menemukan sejumlah akun media sosial yang sangat aktif menawarkan pekerjaan serupa. Semua akun itu mengarah pada satu nama pengguna yang konsisten muncul dalam iklan-iklan tersebut, sebuah akun dengan nama samaran Bintang Raya 88. Dari akun itu, mereka berhasil melacak sebuah nomor telepon, nomor yang sama dengan yang pernah disebutkan oleh Herman dalam interogasinya. Bima berdiri kembali, suaranya terdengar tegas dan mantap. Ini pintu masuk kita. Dari akun ini, kita bisa tarik benang ke siapapun yang berada di balik layar. Kita tidak akan berhenti sampai kita menemukan mereka semua. Hari itu, penyelidikan resmi dimulai. Kasus pelabuhan Dwi Kora bukan lagi sekadar berita lokal. Ia telah menjadi sebuah operasi besar berskala nasional. Dari sebuah kapal nelayan tua yang membawa 49 mayat, kini telah terbuka sebuah jalan menuju jaringan gelap yang lebih luas, lintas batas, dan penuh bahaya. Bima tahu jalan di depan akan panjang, akan ada banyak penghalang, akan ada orang-orang kuat yang mencoba menutup mulut mereka. Namun ia juga tahu satu hal. Selama masih ada keluarga yang menangis menunggu kabar, selama masih ada mimpi anak muda yang dihancurkan di tangan sindikat kejam, ia tidak boleh berhenti. Malam itu, ia berdiri di balkon gedung Bareskrim, menatap gemerlap lampu kota Jakarta. Dalam hatinya ia berbisik, inilah perang yang harus aku menangkan. Beberapa hari setelah rapat besar di Jakarta, sebuah berita mengejutkan datang dari Pontianak, seperti secercah cahaya di tengah kegelapan. Seorang pemuda kurus dengan wajah pucat dan langkah gontai memasuki kantor polisi setempat. Bajunya kusut dan kotor, matanya kosong seolah tak bernyawa, rambutnya berantakan. Ia tampak sangat kelelahan, seolah baru saja melarikan diri dari sebuah mimpi buruk yang panjang dan nyata. Petugas yang menyambutnya di meja depan semula mengira ia hanyalah seorang gelandangan yang tersesat. Namun, begitu pemuda itu menyebut namanya, semua orang di ruangan itu terdiam. "Aku Joko Saputra," katanya dengan suara bergetar. Aku pernah berada di tangan mereka. Aku berhasil keluar." Kabar itu segera dikirim ke Jakarta. Kompol Bima Prasetya langsung terbang kembali ke Pontianak pada hari yang sama. Seorang saksi hidup adalah hal yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Bukti digital, kontrak palsu, dan keterangan Herman sudah cukup kuat, tetapi pengakuan langsung dari seseorang yang pernah berada di dalam lingkaran setan sindikat itu akan membuka jalan yang jauh lebih jelas. Di sebuah ruang khusus yang dijaga ketat, Joko duduk ditemani 2 penyidik dan seorang psikolog pendamping trauma. Wajahnya masih terlihat sangat letih, matanya merah, dan suaranya patah-patah. Setiap kali ia mencoba berbicara, seakan setiap kata yang keluar membawa kembali rasa sakit dan trauma yang pernah ia alami. Ia mulai menceritakan awal mula perjalanannya yang tragis. Beberapa bulan yang lalu, ia mendapat tawaran kerja dari seorang kenalan. Katanya, ada lowongan sebagai penyanyi di sebuah kafe di Malaysia. Gaji besar,
makan dan tempat tinggal ditanggung sepenuhnya. Joko, yang berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Pontianak, langsung tergoda. Ia membayangkan bisa membantu ibunya yang sudah lama menjanda. Dengan uang itu, ia ingin memperbaiki rumah kayu mereka yang sudah hampir roboh dimakan usia. Namun, begitu tiba di Pontianak, semua janji manis itu lenyap seperti embun pagi. Bukannya diantar ke sebuah perusahaan resmi, Joko malah dibawa ke sebuah rumah kecil dan pengap di pinggiran kota. Bersama puluhan orang lain, ia dikurung. Pintu dikunci rapat dari luar. Malam-malam, mereka dipindahkan secara diam-diam ke sebuah kapal kecil. Dari sana, mereka diseberangkan menuju Kucing, lalu dibawa melalui jalur darat ke Johor. Suara Joko bergetar hebat ketika ia menggambarkan bangunan tempat mereka ditahan di Johor. Sebuah gudang tua dengan jendela-jendela yang ditutup rapat, dikelilingi pagar kawat berduri yang tinggi, dan sebuah pintu besi yang selalu terkunci. Di dalamnya, puluhan orang dijejalkan di kamar-kamar sempit yang kotor. Mereka dipaksa duduk berjam-jam di depan komputer dan telepon, melakukan penipuan daring dengan target dari berbagai negara. Kalau menolak, mereka akan dipukul. Kalau sakit, mereka tidak akan diberi obat. Air matanya jatuh ketika ia menyebut nama seorang teman sekamarnya. Aku melihat Dimas demam tinggi selama berhari-hari. Kami memohon obat, tapi mereka hanya tertawa. Sampai suatu pagi, Dimas tidak bangun lagi. Tubuhnya diseret keluar begitu saja, dan aku tak pernah melihatnya lagi. Ruangan pemeriksaan menjadi hening. Beberapa penyidik menunduk, menahan emosi. Kompol Bima mengepalkan tangannya di bawah meja, amarah membuncah di dadanya. Namun, ia tetap menjaga suaranya agar tetap tenang. Joko, bagaimana kau bisa keluar dari sana? Joko menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Suatu malam, beberapa penjaga mabuk. Mereka tertidur di pos depan. Aku melihat ada celah kecil di pagar kawat di bagian belakang. Dengan sisa tenaga yang ada, aku merangkak keluar. Tanganku terluka, kakiku berdarah. Tapi aku tidak berhenti. Aku berlari ke semak-semak, bersembunyi hingga fajar. Lalu aku menumpang sebuah kapal nelayan yang membawaku kembali ke Pontianak. Dari dalam jaket lusuh yang ia kenakan, Joko mengeluarkan secarik kertas kusam. Kertas itu penuh dengan coretan pensil yang samar dan kasar. Aku menggambar ini dari ingatanku, katanya. Di atas kertas itu, tergambar sebuah denah sederhana. Ada kamar-kamar sempit, ruang penjaga, pintu gerbang, bahkan sebuah bengkel tua yang berada di dekat gudang itu. Ia tidak ingat semuanya dengan jelas, tetapi denah itu cukup untuk memberi arah. Lebih mengejutkan lagi, di bagian atas kertas, Joko menuliskan 2 nama. Aku sering mendengar para penjaga menyebut 2 nama ini, jelasnya. Yang pertama, Anton Wijaya. Katanya dia orang Indonesia, tinggi, kurus, matanya dingin. Ia sering diperintah untuk mengawasi kami. Yang kedua, Syahril Mahmud. Semua orang memanggilnya Tuan Besar. Aku tidak pernah melihatnya langsung, hanya mendengar suaranya di telepon. Tapi setiap kali namanya disebut, semua orang di sana ketakutan. Keterangan itu membuat ruangan serasa berguncang. Para penyidik saling berpandangan. Nama Anton dan Syahril kini bukan sekadar rumor, melainkan sebuah kesaksian dari seorang saksi hidup. Bima menatap peta kasar yang tergeletak di meja. Matanya menyipit, rahangnya mengeras.
ini bukan sekadar cerita. Kita punya saksi hidup, kita punya arah. Namun, lebih dari itu, Joko menambahkan dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, masih banyak orang di sana, Pak. Mereka menunggu. Kalau terlambat, mereka akan bernasib sama seperti Dimas. Suaranya pecah, tubuhnya kembali gemetar, air mata kembali jatuh membasahi pipinya yang tirus. Kompol Bima menatapnya lama. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan hanya soal membongkar sebuah jaringan kejahatan. Ini soal menyelamatkan nyawa-nyawa yang masih terjebak di dalam neraka itu. Malam itu, sebuah tekad baru terpatri di dalam dirinya. Penyelidikan ini tidak boleh berhenti hanya pada pengumpulan bukti. Ia harus menjadi sebuah misi penyelamatan. Malam itu, ruang rapat di Polres Pontianak terasa berat dan pengap. Sebuah peta besar terbentang di atas meja, menunjukkan jalur laut dari Pelabuhan Dwi Kora menuju Kucing dan Johor. Di sampingnya, terdapat coretan tangan Joko Saputra yang menunjukkan denah gudang tempat ia pernah ditahan. Semua penyidik yang hadir memandang peta itu dengan ekspresi serius. Kompol Bima Prasetya berdiri di depan, kedua tangannya bertumpu pada meja. Ia berkata dengan nada tegas, "Kita tidak bisa hanya menunggu bukti tambahan. Setiap jam yang kita buang, ada kemungkinan korban baru jatuh ke tangan mereka. Kita butuh pintu masuk ke dalam jaringan ini, sekarang juga." Semua mata tertuju pada satu nama, Farid Anwar, seorang perekrut lokal di Pontianak yang nomor teleponnya muncul dalam iklan daring dan namanya pernah disebut samar-samar oleh Joko. Masalahnya, Farid dikenal sangat licin. Ia jarang bertemu langsung dengan calon korbannya. Biasanya ia hanya menghubungi lewat telepon atau pesan singkat. Mendekatinya membutuhkan cara yang khusus. Seorang penyidik muda mengangkat tangan. Kita butuh umpan. Seseorang yang bisa menyamar sebagai calon pekerja. Ruangan hening sejenak. Lalu, seorang perempuan muda berdiri dari kursinya. Rambutnya diikat sederhana ke belakang, wajahnya tenang, dan tatapannya mantap. Ia adalah Sari Dewi, seorang anggota unit khusus yang sudah sangat berpengalaman dalam operasi penyamaran. "Saya bersedia," katanya pelan, namun suaranya jelas dan tegas. "Saya bisa menjadi gadis desa yang sedang mencari kerja." Orang seperti Farid akan lebih cepat percaya pada orang yang terlihat polos dan putus asa. Bima menatapnya selama beberapa detik. "Kau sadar risikonya, Sari? Setiap kata yang keluar dari mulutmu bisa menjadi jebakan. Kalau sedikit saja lengah, nyawamu bisa terancam." Sari mengangguk dengan yakin. "Saya siap, Komandan." Malam itu, persiapan dimulai. Sebuah identitas palsu disiapkan dengan sangat rapi. Nama, alamat, hingga kisah latar belakang, semuanya dibuat seolah-olah nyata. Sari berlatih berbicara dengan logat kampung, menundukkan kepala agar terlihat pemalu, dan berpura-pura gugup setiap kali berbicara. Rambutnya dikepang longgar, pakaiannya diganti dengan yang sederhana, kaos usang, celana panjang, dan sandal jepit. Penampilannya benar-benar berubah menjadi seorang gadis desa yang lugu dan naif. Nomor telepon Farid yang sudah dipantau oleh tim kemudian dihubungi. Sari menyalakan ponselnya dengan tangan yang sedikit gemetar, meskipun hatinya tetap teguh. Sambungan telepon berderak. Lalu terdengar suara berat dari ujung sana. "Halo, ini Farid. Kau mau kerja ke Malaysia?" Sari menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara yang dibuat lugu. "Iya, Bang. Saya dengar kerja di sana gampang.
bisa kirim uang buat orang tua, katanya dengan nada polos. Farid tertawa kecil. Betul, Dek. Kalau ikut aku, hidupmu pasti berubah. Sudah banyak yang sukses. Tapi aku perlu tahu, kau serius atau tidak? Sari berpura-pura terdengar ragu sejenak, lalu menjawab, saya sungguh-sungguh, Bang. Saya bisa nyanyi sedikit, meski suara kampung. Asal bisa kerja halal. Kata-katanya terdengar sangat meyakinkan. Farid terdiam sejenak di ujung telepon, lalu kembali bicara dengan nada yang lebih ramah. Kau orang mana? Sari menjawab dengan mantap, dari Tegal, Bang, sesuai dengan identitas palsu yang sudah ia hafalkan di luar kepala. Hening sebentar. Kemudian Farid berkata, bagus. Besok sore kita ketemu. Ada warung kopi kecil di Jalan Gajah Mada. Kau datang sendiri, ya? Jangan bawa siapa-siapa. Percakapan itu terekam utuh oleh tim penyidik yang mendengarkan dari ruang kendali. Begitu sambungan telepon berakhir, Bima hanya berkata singkat. Dia menggigit umpan. Siapkan pengawasan penuh. Keesokan harinya, langit Pontianak mendung. Sore itu, Sari duduk di sebuah warung kopi sederhana di sudut Jalan Gajah Mada. Tangannya terasa basah oleh keringat, meskipun wajahnya tetap menampilkan senyum malu-malu. Di luar warung, tim pengawas sudah tersebar di berbagai titik. Ada yang menyamar sebagai tukang parkir, ada yang duduk di warung sebelah, ada pula yang pura-pura menjadi pedagang kaki lima. Semua mata mengawasi satu titik, Sari. Tak lama kemudian, seorang pria masuk ke warung. Tubuhnya sedang, rambutnya disisir rapi dengan minyak rambut. Kumisnya tipis, senyumnya ramah, namun matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia langsung melangkah ke meja tempat Sari duduk. Kau Sari? Tanyanya singkat. Iya, Bang, jawab Sari pelan, sambil menunduk. Farid duduk, menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala, seolah sedang menilai barang dagangan. Ia kemudian mulai berbicara, bukan dengan janji-janji yang berlebihan, melainkan dengan cerita yang licik. Kau tahu, Rina? Anak dari Jawa juga, 3 bulan lalu ikut aku. Sekarang tiap bulan dia bisa kirim jutaan buat keluarganya. Kau mau seperti dia? Sari menunduk, pura-pura terlihat kagum. Kalau betul begitu, saya mau, Bang. Apa yang harus saya lakukan? Farid menyeringai. Mudah. Kau kasih fotokopi identitasmu. Malam ini, ikut aku. Ada calon lain juga yang sudah menunggu di rumah. Besok lusa, kau sudah bisa mulai kerja. Setiap kata yang diucapkan terekam oleh mikrofon kecil yang tersembunyi di kerah baju Sari. Di ruang kendali, Bima mengepalkan tangannya. Ini dia bukti yang kita tunggu. Namun, ia juga tahu, permainan ini baru saja dimulai. Farid sudah percaya, tapi langkah selanjutnya akan jauh lebih berbahaya. Sebelum meninggalkan warung, Farid sempat mengetik sebuah pesan singkat di ponselnya. Sari sempat melirik sekilas. Hanya ada satu kalimat, calon baru, siap malam ini. Pesan itu terkirim ke sebuah nomor asing. Bima, yang memantau dari ruang kendali, langsung memberi aba-aba. Ikuti dia. Jangan sampai lepas. Sore itu, operasi resmi dimulai. Sari telah berhasil masuk ke dalam lingkaran setan itu, dan Farid Anwar kini menjadi pintu menuju jaringan yang lebih besar. Semua orang sadar
apapun bisa terjadi malam ini. Malam itu, operasi penggerebekan di Jalan Setia berakhir dengan ketegangan yang memuncak. Ruko tua yang selama ini diamati dalam senyap akhirnya digerebek. Teriakan polisi bercampur dengan suara kaca yang pecah dan pintu yang didobrak. Sementara itu, warga sekitar berkerumun dari kejauhan, menyaksikan dengan napas tertahan. Maya Sulastri dibawa keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya tetap dingin dan tanpa ekspresi, bahkan ia sempat tersenyum tipis seakan ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut sama sekali. Di dalam ruko, koper hitam yang sempat ia pegang berhasil diamankan. Isinya membuat semua petugas yang melihatnya terdiam. Di dalamnya tidak ada tumpukan pakaian seperti yang biasa ia jual di pasar, melainkan tumpukan dokumen dengan kode-kode angka, jadwal keberangkatan kapal dengan tanda silang merah, sebuah peta jalur laut rahasia menuju Johor, dan sebuah ponsel kecil yang berisi daftar kontak asing. Di antara nomor-nomor itu, 2 nama muncul dengan jelas, Anton dan Syahril. Di ruang interogasi Polres Pontianak, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu neon yang berkelip samar menyorot wajah Maya yang duduk dengan tangan terikat di kursi. Senyum tipis masih melekat di bibirnya. "Kalian pikir kalian sudah menghentikan sesuatu?" katanya pelan, suaranya terdengar meremehkan. "Aku hanya pedagang. Besok, akan ada orang lain yang meneruskan pekerjaanku." Kompol Bima masuk ke ruangan dengan langkah tenang. Ia tidak langsung berbicara, hanya menaruh beberapa lembar foto hasil penggerebekan di atas meja. Foto Maya yang sedang membawa koper, foto Maya yang berdiri di depan ruko, foto Maya yang menerima sebuah bungkusan dari pria asing. "Masih mau bilang ini semua hanya kebetulan?" tanya Bima. Untuk pertama kalinya, senyum di wajah Maya goyah. Namun, ia segera memulihkan ketenangannya, mengangkat dagunya dengan tatapan tajam. "Itu bukan punyaku. Aku hanya dititipi." Bima tidak menanggapi. Ia meletakkan ponsel kecil yang disita dari dalam koper di atas meja. Layarnya menyala, memperlihatkan daftar kontak. 2 nama terbaca dengan jelas, Anton dan Syahril. Saat itu juga, ekspresi Maya berubah total. Ia terlihat gelisah. Tangannya yang terikat di belakang kursi bergetar halus. "Kalian bermain api kalau teruskan ini," katanya, mencoba menutupi kegelisahannya dengan tawa kecil yang dipaksakan. "Orang-orang itu punya tangan yang panjang. Ada pejabat yang ikut makan dari mereka. Jangan kira kalian bisa sembarangan." Ucapan itu justru menjadi celah yang ditunggu Bima. Ia menatap Maya dengan tajam. "Jadi kau memang tahu siapa mereka?" katanya dengan nada datar. Maya terdiam lama. Ia menunduk, lalu menghela napas berat. Suaranya terdengar lirih ketika akhirnya ia bicara, "Anton. Anton Wijaya. Dia orang Indonesia, tinggi, kurus, matanya dingin. Semua jalur kapal, semua aliran uang, semua lewat dia." Ruangan menjadi hening. Pena penyidik bergerak cepat di atas kertas, menulis setiap kata yang keluar dari mulut Maya. Bima masih menunggu. Wajahnya tak bergerak, hanya sorot matanya yang terus menekan. Maya menggigit bibirnya, lalu melanjutkan. "Tapi Anton bukan yang paling atas. Ada satu lagi, Syahril Mahmud. Dia orang Malaysia. Semua orang memanggilnya Tuan Besar. Kalau dia sudah bicara, orang seperti aku hanya bisa patuh." Kata-kata itu jatuh dengan berat di dalam ruangan. Nama Syahril,
yang sebelumnya hanya muncul samar dalam bisikan Joko, kini keluar langsung dari mulut seorang perantara utama. Bukti dan pengakuan itu telah mengikat benang merah yang selama ini kabur. Maya bersandar di kursinya, napasnya terdengar berat. Aku tidak punya pilihan. Kalau aku menolak, keluargaku yang akan jadi korban. Kalian bisa tangkap aku. Tapi jangan kira kalian bisa menyentuh Johor. Itu kandang macan. Tatapannya kembali dingin. Senyum tipis kembali muncul di bibirnya, seolah ia masih menyimpan sesuatu yang tak diketahui oleh polisi. Bima berdiri perlahan. Ia tahu Maya mungkin masih menyembunyikan banyak hal, tetapi dua nama itu sudah lebih dari cukup untuk melangkah ke tahap berikutnya. Anton Wijaya di Johor dan Syahril Mahmud, sang tuan besar. Malam itu, sebuah laporan mendesak dikirim ke Jakarta. Suara Bima di telepon terdengar tegas, meskipun nada lelah tak bisa disembunyikan. Kita harus segera berkoordinasi dengan aparat Malaysia. Target kita ada di Johor, dan waktu kita tidak banyak. Di luar, hujan deras mengguyur Pontianak. Air mengalir deras di selokan-selokan, dan suara petir sesekali menggema. Seakan langit sendiri sedang memberi tanda bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Beberapa hari setelah pengakuan Maya Sulastri, sebuah rombongan kecil dari Bareskrim Polri terbang menuju Johor Bahru. Di bandara, wajah mereka tampak tegang dan waspada. Tidak ada seragam yang mencolok, mereka hanya mengenakan pakaian biasa agar tidak menarik perhatian. Di antara mereka, ada Kompol Bima Prasetya, membawa sebuah berkas tebal yang berisi semua bukti dan foto-foto dari Pontianak. Di Markas Besar Polis Diraja Malaysia, PDRM, sebuah pertemuan tertutup digelar. Ruangan itu penuh dengan peta, foto-foto satelit, dan berkas-berkas intelijen. Superintenden Datuk Amirul menyambut mereka dengan tatapan yang keras dan tajam. Lelaki berusia 50-an itu tampak sangat berwibawa, namun sorot matanya menyimpan bara dendam yang telah lama terpendam. Syahril Mahmud bukan nama baru bagi kami, katanya dengan suara berat. Bertahun-tahun kami memburunya, tapi ia selalu lolos karena ada tangan-tangan kuat yang melindunginya. 5 tahun yang lalu, 2 anak buah terbaikku tewas saat mencoba menyerbu tempatnya. Kali ini, aku tidak akan gagal. Kata-kata itu membuat ruangan menjadi hening. Bima menatap Amirul, merasakan tekad yang sama membara di dalam dirinya. Dari laporan gabungan, menjadi jelaslah bahwa Anton Wijaya bertugas mengatur jalur laut dan dokumen palsu, sementara Syahril Mahmud menjadi otak besar yang bermarkas di sebuah vila megah di pinggiran Johor. Namun, sebelum mereka bisa sampai ke sana, ada satu titik penting yang harus diserang lebih dulu, sebuah gudang di dekat pelabuhan kecil. Gudang itu adalah jantung operasi mereka, jelas Amirul sambil menunjuk sebuah titik di peta. Di sanalah para korban ditahan sebelum dikirim lewat laut. Kalau kita berhasil menyerbu tempat itu, kita bukan hanya akan menyelamatkan para korban, tapi juga akan memutus jalur utama Syahril. Bima mengangguk setuju. Tapi kita harus memastikan operasi ini tidak bocor. Jika Syahril mencium gerakan kita, nyawa para korban di dalam gudang itu akan menjadi taruhan. Diskusi berlangsung panjang dan alot. Rencana disusun dengan sangat detail, mulai dari jalur masuk, posisi pasukan, hingga cara komunikasi yang aman. Mereka sepakat, operasi akan dilakukan secara mendadak, tanpa sirine, tanpa tanda resmi. Semua percakapan hanya akan dilakukan melalui radio terenkripsi. Amirul menambahkan dengan suara berat, kami sudah menyiapkan tim laut. Mereka akan menjaga perairan agar tidak ada kapal yang bisa keluar saat operasi berlangsung.
Kalau Syahril mencoba kabur lewat laut, ia akan terjebak. Malam itu, suasana briefing terasa berbeda dari operasi-operasi biasa. Ini bukan hanya sebuah tugas, ini adalah pertaruhan antar negara. Setiap orang yang hadir menyadari, satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan semuanya. Sebelum bubar, Bima berdiri dan menatap semua anggota tim. Ingat, prioritas utama kita adalah menyelamatkan para korban. Jangan sampai mereka dijadikan tameng oleh Syahril. Setelah itu, baru kita kunci Anton dan Syahril. Menjelang tengah malam, tim gabungan mulai bergerak ke titik kumpul. Mobil-mobil tanpa lampu melaju dalam senyap di jalanan sepi Johor. Angin malam terasa lembab, membawa aroma asin dari laut. Dari kejauhan, pelabuhan kecil itu tampak sunyi. Hanya beberapa lampu minyak redup yang berkelip di dermaga. Pasukan laut Malaysia sudah bersiap dengan perahu-perahu karet mereka, sementara tim penyamar dari Polri bergabung dengan para pekerja malam, menyusup perlahan ke sekitar gudang. Semua berjalan dalam keheningan total. Hanya suara ombak kecil yang memecah kesunyian. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Radio berderak. Suara Amirul terdengar berat. Semua unit di posisi. Kita mulai saat aba-aba diberikan. Dari kejauhan, bayangan beberapa penjaga terlihat mondar-mandir di depan gudang. Salah satunya berhenti, menerima panggilan telepon. Ekspresinya seketika berubah serius. Matanya menyapu sekeliling dengan lebih waspada. Bima, yang mengamati dari jauh, merasakan firasat yang tidak enak. Jangan-jangan mereka sudah curiga, bisiknya. Namun, sinyal akhirnya diberikan. Tim penyamar yang sudah berhasil masuk lebih dulu segera memutus aliran listrik utama ke gudang. Seketika, semua lampu padam, meninggalkan kegelapan yang pekat. Teriakan panik terdengar dari dalam. Itulah tanda yang ditunggu-tunggu. Pintu besi digedor dengan keras. Polis! Jangan bergerak! Suara dentuman senjata menggema. Beberapa penjaga rupanya sudah bersiap. Mereka menembakkan peluru dari balik tumpukan peti. Kilatan api senjata memantul di dinding seng. Baku tembak yang sengit pecah. Asap mesiu yang pekat memenuhi udara. Bima merunduk di balik dinding, memberi aba-aba. Dua agen menyelinap ke samping, melemparkan granat kejut. Ledakan cahaya putih yang menyilaukan membutakan musuh seketika. Dalam hitungan detik, perlawanan berhasil dipatahkan. Beberapa penjaga tersungkur, sementara yang lainnya menyerah dengan tangan terangkat. Pintu ruangan besar di dalam gudang akhirnya dibuka. Bau pengap dan keringat manusia yang menyengat langsung menyeruak. Puluhan orang terlihat meringkuk di lantai. Tubuh mereka kurus, wajah mereka pucat, mata mereka penuh dengan ketakutan. Ada yang langsung menangis histeris ketika melihat seragam polisi. Ada yang merangkak mendekat, memohon dengan suara serak, "Tolong, jangan biarkan kami dibawa lagi." Tim medis yang sudah disiapkan segera masuk. Mereka membawa air minum, selimut tipis, dan obat-obatan darurat. Beberapa korban terlalu lemah untuk berjalan, harus digotong keluar satu persatu. Tangis haru dan lega memenuhi ruangan. Bima berdiri di pintu, matanya terasa basah. Dalam hatinya, ia teringat pada 49 jiwa yang tak sempat terselamatkan di Pontianak. Malam ini, setidaknya ada nyawa yang bisa diselamatkan. Namun, operasi belum selesai. Dari lorong belakang, terdengar suara gaduh. Seorang pria tinggi berlari terbirit-birit, mencoba untuk kabur.
Dari wajahnya, Bima langsung mengenalinya, Anton Wijaya. Lorong belakang gudang tua itu sempit dan gelap. Lampu darurat yang berkelip-kelip menyorot bayangan seorang pria tinggi yang berlari terbirit-birit. Napasnya memburu, keringat menetes dari pelipisnya. Itulah Anton Wijaya, orang yang namanya disebut oleh Joko dan Maya sebagai tangan kanan sindikat. Kompol Bima memberi aba-aba singkat. Tangkap dia hidup-hidup. Beberapa agen mengejar dengan sigap. Anton berusaha menyelinap di antara para korban yang baru saja dievakuasi, berpura-pura panik seperti salah satu dari mereka. Namun, sorot matanya yang penuh ketakutan sangat berbeda dari para korban. Satu agen berhasil menendang kakinya, membuat Anton tersungkur ke lantai. Ia meronta, mencoba berdiri kembali, tapi dua agen lain langsung menekannya ke tanah. Borgol melingkar di pergelangannya dengan bunyi klik yang keras. Wajah Anton merah padam, matanya liar. "Kalian pikir bisa menangkapku begitu saja?" teriaknya. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi." Bima maju perlahan, menatapnya dengan tajam. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. "Kami tahu cukup banyak. Kau Anton Wijaya, pengatur jalur kapal, perantara uang, orang kepercayaan Syahril Mahmud. Benar begitu?" Anton terdiam sesaat, lalu menyeringai sinis. "Kalau kalian sudah tahu, apa gunanya aku bicara?" Bima menunduk, mendekatkan wajahnya, hampir berbisik. "Karena semakin kau diam, semakin cepat orang lain yang akan bicara untukmu. Pilihan ada di tanganmu, Anton." Wajah Anton berubah. Ia menelan ludah, lalu tertawa hambar. "Baiklah, memang benar aku hanya bawahan. Semua jalur, semua uang, semua kapal ada di bawah kendali Syahril. Ia yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Aku cuma menjalankan perintah." Kata-kata itu membuat ruangan hening. Pengakuan telah keluar langsung dari mulutnya. Nama Syahril Mahmud kini bukan lagi sekadar rumor, melainkan sebuah kenyataan yang diucapkan oleh tangan kanannya sendiri. Di saat yang bersamaan, tim IT yang menggeletak ruang kontrol di lantai atas menemukan sesuatu. Sebuah komputer masih menyala. Di layarnya, sebuah pesan baru saja terkirim. "Bima dan Amirul." Tulisan itu sederhana namun menusuk. "Kalau berani, datanglah ke vilaku. Aku sudah siap menyambut." Pesan itu ditandatangani dengan huruf S. Bima menatap layar itu lama. Rahangnya mengeras, dadanya bergemuruh. Syahril bukan hanya tahu mereka akan datang, ia bahkan menantang mereka secara terang-terangan. Di luar gudang, para korban sudah dievakuasi ke dalam ambulans. Tangis dan doa bercampur dengan suara sirine yang meraung pelan. Namun bagi Bima, tugas ini belum selesai. Malam itu, ia berdiri di depan gudang yang kini penuh dengan lubang peluru, menatap ke arah sebuah bukit di kejauhan. Di sanalah villa megah milik Syahril berdiri, tempat di mana lawan terbesar mereka menunggu dengan segala kesombongannya. Datuk Amirul mendekat, menepuk bahunya. "Malam ini kita menang," katanya dengan suara berat. "Tapi besok, pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai." Bima mengangguk pelan. Ia tahu benar. Apa yang menanti mereka di bukit itu bukan sekadar penggerbekan biasa. Itu akan menjadi sebuah perang terbuka. Dan Syahril sudah menyiapkan panggungnya. Fajar belum muncul ketika iring-iringan mobil tanpa tanda meluncur pelan menuju pinggiran Johor. Jalanan masih sepi,
Hanya suara serangga malam yang terdengar di antara pepohonan. Di dalam salah satu kendaraan, Kompol Bima duduk diam dengan tatapan kosong. Pikirannya kembali pada pesan menantang yang ditemukan di komputer gudang. Kalau berani, datanglah ke vilaku. Aku sudah siap menyambut. Vila itu berdiri megah di atas sebuah bukit yang menghadap langsung ke laut. Dari kejauhan, bangunan itu lebih mirip sebuah benteng modern daripada sebuah rumah. Pagar tinggi dilapisi kawat berduri, lampu sorot berputar perlahan menyapu setiap sudut, dan kamera CCTV menempel di setiap titik. Beberapa anjing penjaga berjenis Doberman mondar-mandir di halaman yang luas. Gonggongannya sesekali memecah kesunyian fajar. Di markas sementara PDRM, sebuah pertemuan singkat digelar sebelum operasi dimulai. Datuk Amirul menatap peta satelit dengan rahang yang mengeras. 5 tahun yang lalu, aku hampir menangkap Syahril, tapi 2 anak buahku mati ditembak dari dalam vila ini. Malam ini, aku akan menepati sumpahku. Bima menatapnya. Kali ini kita bersama. Dia tidak akan lolos lagi. Rencana dibagi menjadi 2 jalur. Tim utama akan mendekat dari gerbang depan dengan kendaraan taktis untuk menarik perhatian. Tim kedua, yang dipimpin langsung oleh Bima, akan menyusup dari sisi timur, memanjat tebing sempit di bawah kegelapan. Pagar listrik harus diputus dengan sangat hati-hati. Sedikit saja kesalahan, alarm bisa meraung dan membuyarkan seluruh rencana. Malam itu, angin laut berembus kencang, membawa aroma asin yang pekat. Tim kedua bergerak diam-diam, pakaian hitam mereka melebur dalam bayangan malam. Setiap langkah di tebing yang curam terasa berbahaya. Batu-batu licin, suara ombak yang menghantam karang di bawah, dan keringat dingin yang menetes di pelipis Bima, meskipun udara terasa menusuk tulang. Akhirnya, mereka tiba di bawah pagar. Seorang teknisi mengeluarkan sebuah alat portabel, menempelkannya ke kabel listrik. Suara berdesis pelan terdengar, lalu lampu indikator di pagar itu padam. Kita masuk, bisik sang teknisi. Satu persatu mereka menyelinap ke dalam halaman. Namun, gonggongan anjing tiba-tiba pecah dengan keras. Tim segera menembakkan peluru bius, membuat hewan-hewan itu tergeletak tanpa suara. Tapi, suara singkat itu sudah cukup untuk membangunkan para penjaga di dalam. Sirine meraung panjang, membelah keheningan malam. Lampu sorot menyapu ke segala arah. Dari pengeras suara, sebuah suara berat menggema, menembus malam. Itu suara Syahril. Selamat datang, Bima. Selamat datang, Amirul. Kalian datang jauh-jauh untuk apa? Untuk mati di halamanku? Bima menegang. Ia tahu Syahril sengaja menciptakan perang psikologis. Amirul menggertakkan giginya, menatap ke arah vila. Malam ini, aku pastikan kau yang tidak akan lolos. Tiba-tiba, pintu depan vila terbuka lebar. Belasan pria bersenjata lengkap keluar, berbaris dengan rapi. Gerakan mereka sangat disiplin. Jelas mereka bukan penjaga biasa, melainkan pasukan pribadi yang sangat terlatih. Bima memberi aba-aba singkat. Sebar. Cari perlindungan. Dentuman senjata meletus, kilatan api menghiasi halaman yang gelap. Pasukan Syahril maju dengan formasi yang rapi, sementara pasukan gabungan Polri dan PDRM membalas dengan tembakan yang disiplin. Batu-batu hias, pilar-pilar marmer, dan mobil-mobil mewah di halaman berubah menjadi tameng. Amirul memimpin dari sisi kanan, suaranya lantang, dorong mereka masuk. Jangan biarkan mereka bertahan di halaman. Perlahan,
musuh terdesak mundur ke pintu villa. Namun, tiba-tiba tanah di depan mereka bergetar. Sebuah ledakan kecil mengguncang halaman, asap hitam mengepul. 2 anggota tim terlempar. Untungnya, mereka hanya terluka parah, tidak tewas. "Ranjau!" teriak seorang agen. Bima memberi aba-aba cepat. Tim medis segera menarik anggota yang terluka, sementara unit depan tetap menekan. Sebuah granat kejut dilempar. Kilatan cahaya putih yang membutakan membuat lawan panik. Dalam kesempatan itu, pasukan merangsek maju ke tangga villa. Pintu besar dihantam dengan keras. Kayu jati yang tebal itu pecah berkeping-keping. Tim berhasil masuk. Namun, yang menyambut mereka di dalam hanyalah keheningan yang aneh. Sebuah lorong panjang dengan lampu merah darurat yang berkedip-kedip menciptakan bayangan-bayangan yang